Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Ciparai, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat SD Negeri 1 Ciparai. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu guru hebat semuanya, tugas saya karena saya dapat amanah menjadi pengawas di sini, dan hubungan romantis saya bukan hanya dengan kepala sekolah saja, tapi dengan ibu-ibu semuanya juga kita bikin romantis. Ya, jadi kita harus ada kolaborasi untuk memajukan sekolah ini ya. Nah, ngomong-ngomong SD Negeri 1 Ciparai, tadi saya oret-oret nih Ibu Mantri dan semuanya, boleh ya? SD Negeri 1 Ciparai. Saat kuinjakan kaki di gerbang sekolah, S berarti ya, damai terasa merasuki jiwa. Netraku dimanjakan suasana nyaman lingkungan sekitar. Satu persatu ku tengok ruangan kelas. Ada rona bahagia di wajah anak-anak. Tentram kurasa saat itu, umpama melihat malaikat nan rupawan. Ceritaku tak sampai di sana. Ingatan anak-anak ternyata kuat. Pendampingan sekolah sebelumnya, abadikan momen terindah bersama. Rayuan manis anak-anak tak kalah menyapa. Aduhai, melelehkan hatiku yang semakin jatuh hati pada sekolah ini. Itu dari singkatan SD Negeri 1 Ciparai. Ibu semuanya, cerita sedikit ya, nanti untuk yang mau pergi, oke, saya harap tenang. Ada sebuah kisah, jadi panjang Bu Mantri, ada sebuah kisah seseorang ketinggalan pesawat. Dia marah-marah, dia emosi. Kenapa pesawat itu meninggalkan saya? Dan ternyata ada rahasia Allah. Beberapa menit kemudian ada kabar bahwa kapal yang berangkat itu terjadi masalah, ada sesuatu. Nah, berarti itu pertolongan Allah buat kita bahwa kita harus siap menerima apapun, betul? Ketika kita ingin sesuatu dan Allah ingin juga sesuatu yang berbeda, kita harus ikhlas ya. Jadi tadi ada dua orang yang izin, misalkan ke Ibu Mantri ya. Ibu Mantri melarangnya, tetap tenang, tarik nafas. Insya Allah ada sesuatu yang indah di balik ini ya. Oke, jadi kita semuanya biasakan berpikir positif, bertindak positif ya. Nggak boleh ada pikiran-pikiran negatif, karena ketika pikiran negatif yang ada di benak kita itu yang akan terjadi. Jadi kita enjoy aja. Selanjutnya, boleh Ibu Mantri saya membacakan dalil Ibu agama, jadi malu. Sedikit aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kata Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Kita sudah mentaati Allah dengan menjalankan perintahnya, sholat 5 waktu insya Allah ya. Terus kita juga mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita mencoba untuk mewujudkan hal itu dengan memberikan suri tauladan kepada anak didik kita. Dan yang ketiga, tugas kita adalah taat pada ulil amri, pemimpin di antara kita. Di sekolah ini pemimpinnya adalah kepala sekolah. Jadi arek goreng, arek alus, tetap apapun kita harus izin kepada pimpinan kita. Di sini kepala sekolah, ya, seperti itu. Selama tidak
menyesatkan jalan kita gitu. Ya, ini ladang ibadah kan buat kita. Seperti itu ya, ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya, karena saya itu pembaca sejati, setiap hari saya pasti baca buku atau apa gitu. Jadi banyak cerita-cerita tuh numpuk di otak, dan ini saya ingin saya juga mau sharing sedikit ya, karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik, dan pengalaman bisa jadi guru ketika kita memaknainya. Oke, Bapak Dewi kan, ibu-ibu tahu sendiri, saya itu single parent dengan beberapa orang anak di rumah yang beranjak dewasa membutuhkan biaya yang banyak. Saya tidak pernah takut karena saya tahu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nggak boleh takut, nggak boleh bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Saya sering berdoa, ya Allah, mampukan saya untuk membersamai anak-anak sampai sukses. Saya selalu berdoa seperti itu. Terus saya pikir lagi, ya Allah, anak-anakku sudah tidak punya ayah. Dia hanya punya ibu. Mampukan saya untuk menjadi ibu sekaligus menjadi ayah. Mampukan saya membiayai mereka, memberikan pendidikan yang baik untuk mereka. Dan apa jawaban Allah? Allah memberikan banyak pekerjaan pada saya. Waktu itu, ya tiba-tiba saja ya Bu Mantri, uji kom pengawas, jadi pengawas sekolah. Terus yang pengajar praktik dipanggil juga, jadi harus mengisi seperti itu. Saya mikir lagi, ya Allah, jika ini jawaban atas doa-doa saya menerimanya. Terus pas muka penempatan Cidolog sebelah mana ini? Aku tidak pernah loh tahu Cidolog itu di mana, Batur jalannya Indah Permai gitu. Oh seperti itu. Dan ternyata saya keliling memang benar adanya seperti itu. Nah, tapi saya ingat, saya sudah berdoa pada Allah waktu itu, dan akhirnya ya Allah, kalau memang ini benar jawaban dari doa-doa saya yakin ini yang terbaik buat saya. Nah, makanya sejak saat itu Ibu Manti dan semuanya, saya niatkan dalam hati, bismillah, saya akan melakukan yang terbaik semampu saya, gitu ya. Semampu saya, sekali lagi, karena kita punya keterbatasan kan. Akhirnya saya karena sering coret-coret, akhirnya terciptalah kata-kata. Di Cidologku bertugas, dampingi SD-SD, agar jadi sekolah berdaya. Setiap hari pergi, tunggangi kuda besi, dengan bahagia sepenuh hati. Itu kata-kata saya ya. Besar jasamu untuk manusia, besar gunamu karena ilmu, berikan kedamaian dengan diiringi ketabahan. Itu doa sebetulnya. Jadi saya niatkan, aku diberi tugas di Cidolog. Aku harus mendampingi SD-SD. Supaya apa? Supaya jadi sekolah yang berdaya, memiliki power gitu. Setiap sekolah tentu punya potensi anak yang berbeda-beda. Punya SDM gurunya juga berbeda-beda. Tapi bagaimana di sini kita melihat aset yang ada, berbasis kelebihan yang dimiliki tiap sekolah, mari kita sama-sama memajukannya. Jadi jangan berbasis kekurangan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perlu diingat karena kita semuanya di sini jadi guru SD yang dituntut serba bisa. Betul? Serba bisa. Kalau di SMP, di SMA, karena dulu juga saya 10 tahun ngajar di SMA dan saya ngajarnya bahasa Inggris. Saya mutasi ke SMP karena saya pingin ngajar biologi kan. Saya ngajar ke SMP, ngajar IPA gitu. Dan qadarullah sekarang harus mendampingi Bapak Ibu guru SD semuanya. Dan memang kita digembar-gemborkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak didik kita ketika pinter matematika, yang ini pinter seni, itu kan beda-beda. Kita kudu ulah amuk-amukan, ari mana? Nah, gitu mi hese ngerti yang pada hitungan hese. Nggak boleh gitu, karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Tapi guru nak kudu sagala bisa. Luar biasa. Jadi saya
acungkan jempol lagi opat cien labu kudu bari calik. Saya acungkan jempol untuk guru SD keren. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita tuh hebat, kita luar biasa, segala bisa. Fisika oke, komo enak kurikulum berikutnya Merdeka ada bahasa Inggris. Hayu kita makan. Ayo pelajaran semua kita makan bahasa Sunda. Berbet berbet lompat gogna-gogna bahasa Indonesia Ibu. Lah hadu kating pernah berebet lompat gog-nagog atawa celom giriwil tah naon kudu bisa eta ya. Oke. Jadi kita harus segala bisa dan itu nikmat dari Allah, berarti Allah menyuruh kita untuk banyak belajar ya Ibu ya. Semangat ya Ibu ya, jangan sampai kendor. Berikutnya tadi Kela, iya. Satu lagi, saya punya cerita boleh? Ada seseorang yang datang kepada bosnya. Lapor, Bapak Bos izin, saya mau berhenti kerja. Saya ingin diam di kampung. Saya ingin menikmati masa-masa tenang bersama keluarga saya. Kata bosnya, tenang, 1 tahun lagi ya. Aduh, nggak bisa Pak Bos. Terus dia merajuk kepada bosnya. Setelah itu, hari berikutnya bosnya manggil, sini, bagaimana bos? Sudah mengizinkan saya untuk resign dari perusahaan ini? Baik, saya akan mengabulkan Bapak untuk resign, tapi harus menyelesaikan dulu satu project. Apa itu Pak Bos? Tolong buatkan saya rumah yang bagus, dengan budget sekian. Tolong, saya ingin rumah paling bagus. Dia bilang siap. Karena dia ingin resign, dia tidak mau bosnya suka dengan pekerjaannya. Akhirnya dia kerjakan asal-asalan. Dia bikin rumahnya, goreng le. Dia kerja asal gitu. Ada orang mah yang eureun di perusahaan ieu baik bos kami tersebut supaya tidak mempertahankan saya. Selesailah rumah itu sama kuncinya. Pak Bos, saya sudah menyelesaikan tugas terakhir saya. Bolehkah saya resign? Kata Pak Bosnya. Baik, saya moal naon istilahna teh tidak akan menodai kata-kata saya gitu. Saya kabulkan Bapak untuk resign dari perusahaan ini karena telah menyelesaikan proyek terakhir Bapak. Dan ini silahkan saya serahkan rumah itu untuk Bapak. Kata Pak Bosnya, dia kaget kan? Hanas digawe teu bener, ternyata rumah itu untuk saya. Nah, dari cerita tadi ini pembelajaran untuk kita. Karena terkadang Bu Mantri, dalam hidup kita itu ada yang comes and go. Ada yang datang, ada yang pergi. Itu qadarullah. Kita terima saja. Ketika ada yang datang, alhamdulillah. Ketika ada yang pergi, alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah pasti sudah tahu yang terbaik buat kita. Setiap orang ada masanya, setiap masa tentu ada orangnya. Jadi itu sudah pastilah, ulah sieun. Ketika ada yang pensiun, ada yang datang. Ada yang pergi, ada yang datang. Insya Allah ketika kita berpikiran positif, tentu akan baik-baik saja. Hanya yang tadi, dari cerita tadi, ketika kita bekerja di sebuah lembaga, taruhlah ibu-ibu semua kena di SD 1 Ciparai ini, tunjukkan kinerja yang terbaik. Mau minggu besok pergi, mau 1 tahun lagi, mau pensiun 2 tahun lagi, berikan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai ada kata-kata, saya mau pergi ibu-ibu semuanya, parijik teuninung ieu. Aduh, jangan sampai. Jangan sampai ada kata-kata bae aing mah teuninung ieu. Jangan sampai ada kata seperti itu ya. Jadi kita harusnya lakukan yang terbaik. Mau pergi enjing, mau pergi 2 bulan lagi, mau pergi 1 tahun lagi, atau mungkin seumur hidup di sini, berikan yang terbaik. Karena kita semuanya diberi amanah. Amanah itu berat, Ibu, pertanggungjawabannya. Ibu-ibu di sini sebagai guru, itu amanah. Itu akan amalan diperhitungkan nanti di yaumul akhir. Kita jangan merasa hidup di dunia wungkul, ulin di dia mah. Ulin wungkul,
nanti pertanggungjawabannya berat loh di sana. Kita sebagai istri, bagaimana kepada suami, bagaimana kepada anak kita, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kita sebagai anggota masyarakat, kena guru somse gitunya ke masyarakat, jangan seperti itu. Semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi karena saya sebagai pengawas pendamping di sini, ibu-ibu semuanya mari kita perbaiki niat lagi, ya Bapak Ibu ya, perbaiki niat ketika datang ke sini, niat kita niat untuk ibadah, ya. Jadi ketika niat ibadah, di sini ada bentuk pengabdian. Margi saupami ibu-ibu milarian acis ka SD Negeri Siji Ciparai duitan. Ya, lebih gede sampingan di luar. Tapi ingat ketika ibu-ibu ikhlas di sini, harus yakin Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi suaminya mudah rizkinya, anak soleh-soleha, sehat semuanya. Itu karena kita ikhlas, kita menjalaninya dengan enjoy. Tapi ketika kita uring-uringan, marah-marah, tidak ikhlas, bekerja, punten. Berarti kita kufur nikmat. Kata Allah, tunggu, azabku sangat pedih. Bisa jadi, punten. Anak kita sakit-sakitan. Nggak tahu kita ya. Suami kita kok seret banget rezekinya, misal gitu. Jadi sekarang kalau memang dari kemarin-kemarin ada rasa dina hate geningan kerikil-kerikil itu, yuk kita sama-sama mulai hari ini bersihkan. Bismillah ya Allah, aku nggak boleh ada iri, dengki, hasad, sifat-sifat buruk itu kita usahakan hilangkan. Ya Allah, mulai hari ini saya akan mengamalkan ajaranmu, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati pemimpin kami saat ini. Kami akan menunjukkan kinerja yang terbaik. Punten, ibu-ibu, pada ngetes administrasi lengkap di kelas. Karena kumabu mantri lengkap. Abi acan awis bu, acan. Ibu mantri belum menyodorkan ke saya, kan biasanya administrasi itu ditandatangani oleh guru, ditandatangani oleh kepala sekolah, dan terakhir ada pengawas. Cik boleh ngetes, ibu atas nawis kan? Acan, hari ibu atas? Agenda? Atas sapali. Naon anu atas ibu? Prota Promes, RPP, RP-nya atas? RP? Oh kelas genap, mohon. Terus nih daftar nilai sudah ditunjukin, daftar hadir. Ibu, kumaha ibu? Ulah siri ibu kalau gumujeng. Naon anu kasih tawis ke ibu mantri ibu? Oh, asa teu acan ditawis mah, tapi oh teu masihkeun. Tapi atos ngadamel. Naon wae nu tos didamel ibu? Prota Promes, RPP. Terus hilap deui nya. Wios ari ibu naon anu atas? Mohon. Sapali. Terus naon tah? Duka. Agenda harian. Diisian agenda. Sapali, mohon. Terus naon deui ibu? Ibu pakainya RPP oh nilai. Pami acan ketawiskeun ka ibu mantri mohon sabadiuna. Ibu, ibu kumaha ibu atas naon? Kumaha ditajong deh. Agenda harian. Terus anda ibu? RPP. Silabus. Nah anda ibu? Atos ditawis ku ibu mantri. Mohon. Programnya aya lembar pengesahan tuh bu. Lembar pengesahan. Karena bahwa program ini berebet ku ibu mantri, ku pengawas, nyabunya, ku abi diantasnya, kayak awal tahun jalan baru mah kedah aya. Ibu, kumaha ibu? Prota, Promes, RPP, agenda, daftar nilai, daftar hadir. Tos ditawis ku ibu mantri? Acan. Ibu, terus naon ibu? Sami. Prota, Promes, dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya. Terus seperti salisan, tabungan, dan daftar nilai, terus kayak ibu diajarkan sapali. Sapali. Ya, pokoknya yang belum segera ya. Segera gitu, karena selain ngajar kita juga ya seperti itu katanya, aduh guru dituntut administrasi banyak, lamun dikumpulkan engap, makanya harus step by step setiap hari ya. Misalkan aduh udah beres nih, aduh aku belum ini, selesaikan dulu, nanti kan ke rumah jangan bawa tugas, di rumah mah udah tinggal dengan keluarga, bahagiakan keluarga. Selama di sini
Ya wayahna di SD seperti itu, cekang syukur. Segala rupa kunyalira mohon nikmati saja, enjoy, insya Allah itu ladang amal, ladang pahala buat ibu-ibu semuanya. Sip, oke. Okay. Paham ya maksud saya? Iya. RPP mohon tahun 2023. Iya. Disesuaikan saja kalau memang itu masih cocok ya, mangga. Ganti aja tahunnya. Ya, seperti itu. Oh, ngepilih deh. Terus Ibu Mantri kayaknya, mangga terus Ibu Mantri apa saya nak kumahanya ke dina briefing, Ibu ya saya nak kumaha gitu. Nanti supaya ketika ada akreditasi terlibat gini Bu. Jadi ya administrasi tahun sekian, administrasi tahun sekian. Pamitu jadi motokopi we atuh Bu. Fotokopi halaman awal we digentos pengesahan bahwa administrasi itu betul milik Ibu. Ya, kan ada KKG juga di sini. Silahkan dengan KKG Badanten. Mohon itu ibunya. Jadi saya nama anu tahun 2023 tos. Simpen. Nah, tahun ajaran baru nih siap-siap. Agenda harian sudah ada, notulen rapat harus ada, lengkapi, simpen gitu. Tiap hari dicek and recheck. Terus yang lain silih geuing, pami ieu atos, saya entos. Agul saeutik. And you? Bagaimana denganmu? Kan cina panaseun. Ya, sok panas-panas di dieu mah. Tingali ari atas kasih tawis ke Ibu Mantri. Keren kan? Ya, seperti itu ya. Jadi administrasi itu udah saya cek kudu ayahnya angkemannya ajaran barunya. Siap? Siap. Iya, terus apa nih? Oh ya. Kita harus tahu sedikit lagi ya Ibu, ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipakai dalam kurikulum Merdeka bahwa kita harus berpusat pada peserta didik. Jadi ibu-ibu silahkan sekarang bagaimana caranya supaya mengajar itu dengan bahagia, anak-anak juga akan tertular bahagia, dan gali potensi anak didik kita tanpa henti ya, tanpa tapi, pokoknya tapi udah ulah kayak gitu. Kita gali potensi mereka, sok kembangkan. Harus belajar dari seorang guru seni yang di Al-Azhar itu kan keren luar biasa kan. Jadi pintar itu bukan hanya anak bisa matematika wungkul. Ketika anak punya kelebihan, sok kembangkan. Ada yang karate ya Bun ya, ada yang apa, kembangkan. Beri dukungan, beri apresiasi mereka. Beri tunjukkan ke teman-temannya supaya dia ada kebanggaan juga. Tapi ingatkan supaya dia tidak berlaku sombong ya. Terus ada nilai-nilai guru juga Ibu Bapak harus tahu. Kalau di guru penggerak saya punya singkatan Mr. Kib. Jadi guru-guru itu yang pertama harus M, mandiri. Tanpa disuruh oleh Bu Mantri, setiap ada event-event tertentu yang mengupgrade pengetahuan ibu-ibu semuanya, ikuti webinar atau apa. Jadi harus mandiri ya. Terus yang kedua reflektif. Jadi apapun kita harus, aku ngajar udah baik belum ya gitu. Kekurangan aku apa ya? Kalau kita tidak tahu jawabannya, tanya teman. Aku bagaimana? Ngajar aku udah bagus apa belum gitu. Jadi setiap ibu-ibu berkumpul tanyakan, kita belajar reflektif. Jangan sampai aringan nilai batur mah bisa geningan. Nilai diri sendiri teh bisa. Ya. Cek paribasana aya naon istilahnya teh guru bahasa Indonesia kumaha? Semut di seberang lautan nampak jelas, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatannya. Heueuh da gede gajahna di lekep naon teu bisa ento gajah. Cileuh badag teka cirinya cileuh urang. Ya, itu yang dua. Yang K-nya kolaboratif. Jadi kita yuk berkolaborasi, baik di antar guru di sini ataupun lintas sekolah, ada KKG ya. Silahkan kembangkan karena kesuksesan anak-anak kita tergantung ibu-ibu semua ya. Nanti mau jadi apa itu ladang amalan. Ketika mereka bisa bismillah aja, itu pahalanya gede buat ibu semuanya. Terus inovatif, ibu ciptakan pembelajaran yang menarik. Terus yang berikutnya berpusat pada anak didik. Oke, yang itu ya Mr. Kib ya, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid.
Dan satu hal yang tidak boleh ibu-ibu lupakan, fisik sekolah ini apa? Semua harus hafal. Ya, kenapa? Karena kalau udah tahu fisiknya, kita tahu, oh iya arah sekolah kita tuh ke sana. Ayah misinya. Nah misinya itu yuk kita bareng-bareng laksanakan, harus A, harus B, harus C, harus D. Tapi saya yakin semuanya tahu ya Bu untuk visi sekolah. Tahu. Apa Ibu Mantri visi? Kemarin terakhir itu ya, ibu-ibu harus tahu visi sekolah. Begitu Ibu ya. Dan sekarang sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Mantri kita menjelaskan tentang visi misi sekolah di sini. Ada ya? Di sini taruh. Hanya itu Ibu semuanya mengingatkan watawasobil haq watawasobisob. Semoga pertemuan kita hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai suatu amalan yang baik karena kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu tetap sehat, tetap bahagia, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.